Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil aslah wa hasana bis salah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la man yuhibbu, lakinnallaha yu'tid dina man yuhibbu. Al hadis kama qala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, para asatid, genap jajaran takmir Masjid Bab Mustofa yang kita muliakan, adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan nasihat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga dari sore yang mulia ini kita ditakdir oleh Allah bisa bermuajahah, bisa bermujalasah, bisa istiqomah dalam keadaan sehat wal afiyah salamah. Mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dua kalinya salat serta salam kita haturkan ke pangkuan beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya kelak diakui sebagai umatnya, mendapat syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai tema pada sore hari ini adalah tentang as-saum dan as-siyam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua kata terkait as-saum dan as-siyam sama-sama kedudukannya menjadi masdar. Soma yasumu sauman. Yang keduanya mempunyai arti al-imsak. Al-imsak yang berarti menahan diri, yang mana penerapannya beda ketika dalam lughah Arabi atau dalam bahasa Arab. Setiap kalimat beda harokat dan beda huruf, tentu ada perbedaan makna di dalamnya. Yang pertama adalah as-saum. As-saum ini juga secara lughawi bermakna al-imsak atau mencegah. Akan tetapi as-saum ini bermakna lebih ammah, lebih umum daripada as-siyam. Artinya as-saum ini condong kepada tasawuf, kepada tasawufnya, yang mana pencegahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mencegah hanya hal-hal yang membatalkan puasa. Contoh as-saum, kita mencegah perkataan kita. Kalau dihubungkan dengan puasa Ramadan, as-saum ini lebih umum, lebih kepada pengurangan daripada pahala puasa kita. Kalau as-siyam ini adalah kalau kita tinggalkan maka batal puasa kita. Maka kalau as-siyam adalah mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa kita, dari segi makan, minum, memasukkan sesuatu pada lubang tubuh kita, semua hal-hal yang membatalkan puasa, maka ini dinamakan as-siyam. Tapi kalau as-saum tidak membatalkan puasa, tapi merusak daripada pahala puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar puasa kita ini sempurna mengghaibun Allah, maka besok yaumil qiyamah itu ada sekelompok orang yang menangis, yang kehilangan pada amalnya.
nangis di hadapan Allah, ya Rabb, aina salati, aina shaimi, aina zakati ya Rabb. Di mana pahala salatku, di mana pahala zakatku, di mana pahala puasaku? Semua pahala-pahala ini hilang dikarenakan dia melanggar syariah atau melanggar aturan atau melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, contoh dalam puasa kita as-shaum, mencegah dari perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kadzib, berbohong. Ketika kita berbohong, ketika kita menghujat, ketika lisan kita bermaksiat, puasa kita ini tidak batal hadirin. Secara syariah puasa kita tetap sah. Akan tetapi merusak daripada pahala puasa kita. Inilah as-shaum. Ketika telinga kita mendengarkan kebaikan tentu berpahala. Ketika telinga kita mendengarkan kemaksiatan tentu dapat dosa. Ketika mata kita melihat kebaikan tentu berpahala, dan ketika mata kita melihat kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, maka itu dapat merusak pahala puasa atau pahala ibadah yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ketika Sayyidina Ali ditanya oleh seorang sahabat, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang pemuda sowan kepada Sayyidina Ali, ja'a rajulun ila Amiril Mukminin, datang seorang kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, sa'as'aluka bi arba'i masailin, aku mau bertanya kepadamu tentang 4 hal wahai Ali. Kemudian Ali menjawab, pertanyaannya yang pertama, mahwal wajib wal aujab, apa itu perkara yang wajib dan perkara yang lebih wajib. Soal pertama ini dijawab oleh Sayyidina Ali, al-wajib huwa ta'atullah, perkara yang wajib adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perkara yang lebih wajib adalah tarkud dzunub, meninggalkan dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi as-shaum ini condong kepada tasawufnya, condong kepada pahala-pahala ibadah kita, tidak hanya berpuasa, pahala salat kita, pahala zakat kita, pahala haji kita, pahala zakat kita, puasa kita, salat kita, semuanya ini adalah as-shaum. Ketika kita bisa menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau asyam condong kepada syariah, yang mana kita langgar perintah Allah, makan di waktu puasa kita makan, maka batal puasa kita. Ini asyam. Maka di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini adalah kutiba alaikumus syiyam, asyam. Maka ayat ini condong kepada syariah, yang mana ketika kita puasa melanggar aturan atau hal-hal yang membatalkan puasa kita, maka disitulah batal puasa kita. Tapi kalau as-shaum, ketika kita langgar tidak batal puasa kita, akan tetapi mengurangi pahala kita dalam beribadah atau puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat teks ayat ini adalah la'allakum tattaqun, semua bermuara pada tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadiron, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis man fariha bidukhuli Ramadan ini, siapa yang senang hatinya ketika datang bulan Ramadan ini, haram jasadnya masuk neraka. Artinya kita ilmoni Bapak Ibu, kita ilmoni puasa itu kayak apa, biar puasa kita ini sempurna. Bagaimana hal-hal yang merusak puasa kita, bagaimana hal yang membatalkan puasa kita, bagaimana hal yang merusak pahala puasa kita, mana yang sunnah dan lain sebagainya. Ini artinya kita juga asyam, juga as-shaum.
biar puasa kita ini kafah, biar puasa kita ini sempurna di hadapan Allah, maka juga dipraktikkan asyam, juga dipraktikkan as-shaum. Asyam menata syariah puasa, as-shaum menata tasawuf daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akhlak kita ini masuk shaum. Bagaimana kita seorang puasa, adab kita seorang yang berpuasa. Umpama kita tidak berpuasa, bagaimana kita makan tidak di tempat umum dan lain sebagainya. Ini masuk as-shaum, mencegah akhlak yang jelek, mencegah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, perkataan yang jelek, mendengarkan yang jelek, melihat yang jelek, termasuk kaki kita melangkah. Ini juga jadi saksi besok yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita besok ini semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai tertera dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu besok di hari kiamat, mulut kita ini dikunci oleh Allah. Mulut tidak bisa bicara di hadapan Allah. Tangan kita yang berbicara, kaki ini yang menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita ini jadi saksi. Ketika ditanya, dipertanggungjawaban di hadapan Allah, apa perbuatan kita, lisan kita diam, tidak bisa bicara. Tangan kita, Masya Allah, alhamdulillah pada sore hari ini jenengan hadir di majelis yang mulia, di majelis yang mulia, di masjid yang mulia ini. Duduk-duduk kalian jadi saksi, kaki kalian jadi saksi dari rumah melangkah untuk kebaikan. Tangan kita akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Detik ini, jam ini, hari ini aku diajak ngaji, maka ini akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini tidak lepas pandangannya kepada kita semuanya. Maka berbahagialah kita, apalagi di bulan Ramadan, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah andaikan umatku ini tahu pahala puasa, maka akan aku minta puasa ini 1 tahun penuh. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kita ini yang alhamdulillah menjadi umatnya Nabi yang diringankan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat-umat yang lain, ada Nabi yang berpuasa 1 tahun berpuasa, 1 tahun berbuka, ada yang berpuasa 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Bahkan Nabi Daud seperti itu puasanya. Ada yang puasanya seperti puasanya Nabi Muhammad, 1 tahun hanya 1 bulan. Ini paling ringan hadirin, tapi pahalanya Masya Allah melebihi pahala puasa-puasa Nabi-Nabi yang terdahulu. Maka beruntung kita jadi umatnya Nabi, karena Nabi sangat meringankan ibadah kita. Apapun selain puasa, sholat, zakat, haji, semuanya diringankan karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tahu fadilah puasa, maka akan minta 1 tahun ini dijadikan puasa oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diam kita adalah ibadah, nafas kita ibadah, tidur kita termasuk juga ibadah. Nah ini, maka semua ini bernilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yang sebenar-benar takwa, jadi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah ini, itu Sayyidina Ali ditanya, maka yang wajib adalah taat kepada Allah. Dengan puasa ini taat Allah itu, dan puasa ini tidak ada yang tahu. Dan dengan ketoke poso tapi ora poso wonten. Ada suami istri biasanya yang nggak kuat puasa ini, bapak-bapak apa ibu-ibu, bu, bapak, lak jere bapak ibu. Nggih. Puasa tidak ada yang tahu, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkadangnya bapak-bapak kita yo ikut sahur, dia ikut puasa buka, tapi tidak ikut puasa. Banyak bu, banyak.
Buktinya banyak apa? Ketika saya lihat, ketika saya ke pasar, itu ada jualan pangsit yang ditutup separuh, ternyata banyak isinya. Sing rata-rata bapak-bapak. Lah ini hadirin yang dimuliakan Allah, rahasia, nggak ada yang tahu. Jenengan suaminya ke pasar, makan pangsit, pulang dilapi pakai tisu, kayak puasa lagi. Ikut sahur, juga ikut berbuka. Nah, pun waktu sahur ikut jamaah subuh habis subuh tidur biasanya bapak tidur, bangun zuhur, zuhur jamaah, habis zuhur perutnya tidak kuat karena tidak terbiasa puasa. Berat ibu-ibu, kalau tidak terbiasa puasa itu memang berat, 1 bulan penuh kita berpuasa, berat bagi mereka yang tidak terbiasa. Akhirnya tidak kuat ibu, pamit nang sampean bu, aku mau ke pasar. Apa ya? Ya beli pakan manuk, padahal perutnya lapar. Ke pasar ya. Nah, ke pasar ada jualan pangsit ditutup separuh gitu. Tengok, nggak ada tetangga, nggak ada orang, masuk di dalam makan pangsit 1 mangkok, selesai minum es teh serut, pun dilapi tisu maneh bersih, bibire yo garing maneh, pulang, koyok poso ngono gayane takok jenengan bu mungkin poso bukone masa opo? Padahal ini berbuka. Ya Allah, ini karena tidak terbiasa puasa, jadi berat. Lo kersane Allah itu masuk angin bapak. Bar mangan pangsit masuk angin. Jaluk kerok jenengan bu, sampean keroki. Rak. Muntahe pangsit. Lah sawine yo isih ijo-ijo. Pancen lagek barang muntah-muntahe pangsit sawine seijo-ijo. Lho ya, aku iki buka yo ora masak pangsit, ngono nggih. Sahur yo gak masak pangsit. Lah kok sampean muntah pangsit, sawine kok isih anyar. Nggih Bu, aku ra kuat. Lah ini loh hadirin. Maka hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita puasa kita ini jaga betul. Junnatun, puasa adalah tameng untuk kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tameng nafsu kita. Ini puasa adalah al-imsak, baik as-saum maupun as-siyam adalah al-imsak. Kenapa demikian? Karena Allah menciptakan nafsu kita. Kita ini ditaruh nafsu oleh Allah. Betul? Nggih Bu nggih. Jenengan gadah nafsu nggih. Nafsu. Bapak-bapak punya nafsu, ibu-ibu punya nafsu. Gini, ketika Allah menciptakan nafsu, ini tidak sama dengan Allah menciptakan makhluk yang lain. Ketika Allah menciptakan malaikat, contoh malaikat diciptakan oleh Allah dari nur, jadilah malaikat. Ketika malaikat jadi ditanya oleh Allah, hai malaikat, man ana wa man anta? Siapa saya dan siapa kamu? Jawab malaikat, ana abduk wa anta rabbuk. Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Ini jawab malaikat. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, aku iki sopo, sampean sopo? Aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhan. Itu Bu. Allah menciptakan apapun ditanya seperti itu. Tapi ketika Allah menciptakan nafsu, nafsu jadi diciptakan oleh Allah, nafsu ini jadi ditanya itu nafsu, wahai nafsu, siapa saya? Man ana wa man anta? Siapa saya, siapa kamu? Apa kata nafsu? Nafsu ini menjawab, saya, kamu ya, kamu. Ini Bapak Ibu. Jadi nafsu itu sejak diciptakan oleh Allah niki pun mokong, nafsu niki pun geger ibu-ibu.
nafsu niki pun boten serujuk kali dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nafsu niki pun mokong, bantahan, ngeyelan niki nafsu. Wong baru saja diciptakan oleh Allah loh, ditanya oleh Allah, siapa saya, siapa kamu? Kamu ya kamu, aku. Ini nafsu. Allah pun murka. Allah murka. Ditaruhlah nafsu ini di neraka yang paling panas. Di neraka yang paling panas, nafsu. Pelek. Ketika 1 tahun di neraka, nafsu ini ditanya lagi oleh Allah, wahai nafsu, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Tetap nafsu ini pada jawabannya, kamu ya kamu, aku ya aku. Ini nafsu itu sulit dikendalikan. Akhirnya Allah lebih murka. Nafsu ini ditaruh di neraka yang paling dingin sampai menggigil. Ini nafsu menggigil. Ketika 1 tahun ditaruh di neraka yang paling dingin, nafsu ini pun ditanya lagi oleh Allah, nafsu, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Apa kata nafsu? Sama Bapak Ibu, saya yo saya, kamu yo kamu. Masya Allah, ini nafsu luar biasa. Untuk menaklukkan nafsu ini luar biasa. Akhirnya apa? Allah murka lagi, diambil itu nafsu, ditaruh neraka juk, ditaruh neraka juk. Apa itu neraka juk? Neraka yang di dalamnya tidak ada makanan dan minuman apapun. Ditaruh di situ nafsu. Baru sebentar saja nafsu ditaruh di neraka juk. Nafsu ini berok-berok, ya Rob, Allah, aku gak kuat. Baru nafsu ini gak kuat. Ditanya oleh Allah, nafsu, siapa saya, siapa kamu? Barulah nafsu menjawab, ana abduk wa anta rabbuk, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhan. Ternyata kesimpulannya Bapak Ibu, nafsu ini bisa dikalahkan dengan cara tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Bayangkan, nafsu ditaruh neraka yang paling panas masih bertahan. Nafsu ditaruh di neraka yang paling dingin masih bertahan. Tapi nafsu ketika ditaruh di neraka juk yang tidak ada makanan dan minuman apapun, nafsu ini baru kalah. Artinya apa? Nafsu yang bersembunyi dalam tubuh kita ini Bapak Ibu bisa kita kalahkan dengan cara berpuasa. Dengan cara berpuasa. Maka tak heran ketika bulan Ramadan, Masya Allah, iman manusia semakin bertambah. Dulunya tidak pernah qiyamul lail, Ramadan qiyamul lail. Selain bulan Ramadan tidak datang ke masjid, Ramadan enteng datang ke masjid. Tidak bulan Ramadan tidak bersedekah, di bulan Ramadan bersedekah. Karena apa? Nafsu memang bisa dikalahkan hanya dengan tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Nafsu ini Masya Allah, dan itu bersemayam dalam tubuh kita. Tapi jangan dendam ibu-ibu, setelah Ramadan los lagi. Oh Masya Allah, ketika Ramadan sudah bagus, akhlak bagus, ucapan bagus, menahan hawa nafsu, semuanya yang kemaksiatan kita tinggal, kita menuju yang baik-baik. Tapi setelah Ramadan selesai, hilang semuanya. Gunakan puasa itu, maka disunnahkan di bulan Syawal kita berpuasa lagi setelah hari raya. Kenapa? Untuk menetralkan kebiasaan di bulan Ramadan. Engkau langsung lepas boten poso maneh, utul maneh. Nah, maka disunnahkan. Bahkan sunnatun muakkadatun, menjadi sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu poso Syawal. Nah, niki para rabu. Maka nafsu ini bisa dikalahkan dengan cara berpuasa. Dengan demikian Bapak Ibu, jenenganlah pun buka. Nah, ini nafsu mulai lagi. Oh, biasanya lah ape buka, Masya Allah, minuman apa aneh gitu, kolak ya ono,
es teh wonten, es jeruk wonten, koyoke ya opo. Nggih. Es campur. Wah, sembo warang sak meja bek. Ya, oh iki memang nafsu. Tapi begitu kita makan, perut ini terbatas Bapak Ibu. Untuk sampai kuareten, kuareten traweh ya apa jenengan. Oh, wetenge wareg mencep sampai tok dodo ambekan sesek kabeh. Traweh nang babu sapa imame cepet menisan. Wah, wer. Nah wonge lemu nisan glondong. Wek. Wae sujud muntah ra karo-karuan. Masyaallah. Niki para rawuh. Maka kendalikan nafsu kita, baik nafsu apapun, nafsu amarah. Niki as-saum, jenengan nyegah marah niki termasuk as-saum. Ndak batal, jenengan muring-muringan ini mboten batal ibu-ibu posone, tapi pahalanya ini yang berkurang. Maka sampai Nabi pesan la taghdab walakal jannah. Diulang 3 kali loh kali Nabi. Jok moring-moring bagimu surga. Lo nyegah moring-moring wae lho oleh swarga. Iki sing biasa moring-moringan bapake apa ibuke? Buke nggih. Nggih. Nah teng pundi-pundi rata-rata ibu-ibu sing muring-muringani. Soal ibu-ibu niki berat, gak koyo bapak. Bapak iki ketoke kerja ning kantor ya lungguh tok nyantai. Tapi lah ibu-ibu nang omah, Masya Allah bergelut dengan anak-anaknya. Ketoke nang omah tapi ribet. Nggih Bu. Nggih, Masya Allah. Niku ibu-ibu mak-mak. Jal, sing biasa tangi dhisik ibuke apa pake? Buke nggih. Rumu tarkim assalamu alaikum ya imam al-mujahidin. Ini sing tangi sik pake to buke? Buke, alah pake turu sik urung ngaten. Pancen sing iso nangekno pake iki buke, nggih. Pake kon tangi dhewe wis ra patek iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa meneh wis umur ya nek ra ditangekno wis ra tangi balas nggih Bu. Ibu wis umek niki tarhim niki bos mbok mek apa wis mulai masak, mulai korah-korah ya Allah, kok ngono adan yo ngono umek. Pake digogal lho sik rung tangi-tangi. Sampai adan dibuka kalau Pak wis as-salatu khairum minan naum rung tangi. Ya Allah, wis akhirnya ditinggal, akhirnya ibuke jamaah dhewe. Bapake sik ngono, mulih sik turu. Ngono ibuke sik sembarang wis nyapu apa-apa umbah-umbahi sik ngetero putrane. Mila wajar lah ibu-ibu niki gampang muring. Makanya ya wajar Pak lak bojone jenengan ki muring-muringan ki wajar. Ate wong lanang wani titik serang arah nggih, sengap pisan goblok dadak. Wong pancen pengapesane wong lanang ki wong wedok nggih. Wis to ganteng kaya apa, gagah kaya apa wong lanang mbek wong wedok amoh-amoh. Ngrasakno aku padha wae. Nggih, soalé napa wong wedok niki keselan jenengan iki urung iso netepi hake wong wedok. Nggih to umbah-umbah. Sing umbah bapake apa jenengan, Bu? Bapake. Lho sakjane umbah-umbah sakjane bapake sampean handle. Masa jane pake jenengan handle jajal. Mosok wong lanang wani wong wedok serang arah wani, Pak. Disengap pisan wis gregeli goblok dadak. Nggih, wong wedok puring-puringan iku wis wajar, trewet iku wajar. Nggih, sami kok nggih. Kula yo ngoten, sengap bojo ya wis dineng bojo lho ora disengap. Puru wong lanang. Makane wong lanang iki ndak kurung, sak sirah-sirahe kuru kabeh. Kopiah ndak lodok kabeh gara-gara seneni bojone. Sing wedok ndak lemu ngono wis. Nah niku Bu. Pun Bu, tapi jenengan alhamdulillah bantu suami ini luar biasa. Bahkan teng kitab Durratun Nasihin jenengan kok ngucek bajuke bojone, ngucek ucekane jenengan iki penghapus dosa.
Belum jenengan jemur pakaiane suami ini jenengan. Ketika terik matahari ini masih panas, maka membakar dosa-dosa ini jenengan. Oh niku ganjaran. Urung sampean seteliko baru umbah-umbah nyeteliko resik dosane jenengan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Bojoku bar tak ceramai ini umbah-umbah. Tapi yo sing jujur lah umbah-umbah. Jenengan lah umbah-umbah sing jujur napa mboten, Bu? Jujur nggih. Masyaallah kersane ganjaran ibadah, Bu. Jenengan lah umbah lambine bapake ana duwite 200.000 kira-kira mbok entit apa Bu atur bapake? Mbok entit. Lho nggih to lha ngene kon dadi ibadah ini. Ya Allah, bapake golek iki. Klambine enek sae ana 200.000 diumbah bojone digoleki ora nemu. Oh, moping bapake. Bu gak temok dhuwit 200. Kak. Kopi ae pekera kene ora enek babar pisan nggih. Pakaian saya wis dijemur diowok-owok sae renek. Pancen ra kondo. Wis 2 dina lagi kondo. Apa to Pak apa sampean kok gremeng ya. Lah yo gak tumok dhuwit kok lah mau enek ning sak wis tak blonjo yo entek kuwi. Yo mbok pangan dhewe. Halah amoh sing lanang kok. Takok malah sentake. Niki ibu-ibu masyaallah wajar. Wong wedok niki kesel. Akan tetapi ibu-ibu wong lanang niki rak rajulun. Bahasa Arabe rajul. Wong wedok niki mar'atun. Nak rajulun rijlun mar'atun mir'atun. Artinya napa wong lanang niki rajulun rijlun. Wong lanang iki ibarat kaki, sikil sing golek maisha, golek penguripan, golek gawean rono rene. Nak mar'atun mir'atun, wong wedok ini kaca untuk anak-anak kita. Nah, niki ibu-ibu. Maka as-saum juga termasuk daripada jenengan mencegah amarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Muring-muring niki setan, ibu-ibu. Muring-muring niki napa setan. Setan niki bakale saka napa? Api. Api niki kalahe kalih banyu. Mila lak jenengan muring-muring ibu-ibu, bapak-bapak, lang wudu. Wudu. Jenengan kok muring-muring wudu soalnya muring-muring kok setan. Jenengan Ustaz, aku bar wudu Ustaz, tapi aku sik muring-muring Ustaz. Ya wis, resepe Nabi. Nak jenengan kok bar wudu sik muring-muring, duduk tinggal lungguh. Ojo mondar-mandir nggih nak muring-muring. Repot nak jenengan muring-muring nang mondar-mandir iso bantingi gelas, iso ngepruki apa-apa. Lungguh wis grememel lalah kalih lungguh nggih, Bu. Ngomel-ngomel lah wis mbek lungguh ngoten mawon. Duduk posisi bar wudu, duduk sek muring-muring. Dawe Nabi apa? Berbaring. Bukno. Sek sarape kula jenengan iki kendhu. Iso-iso keturun jenengan. Gak sida muring. Alhamdulillah. Niki para rawuh. Maka la taghdab diulang kanjeng Nabi. Cok muring-muring bagi musur surga. Nah niki. Termasuk maneh jenengan niki pemaaf. Maaf, ape muring-muring gak sida. Tak sepuro ya aku poso. Eling-eling, pokoke eling-eling poso ibu-ibu. Nggih. Inni shaimun jenengan didolimi tiyang. Inni shaimun aku berpuasa. Nah ini termasuk as-saum. Jenengan muring-muring gak apa-apa. Artinya napa? Boten batal ke poso, cuman ngurangi pahala puasa. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ustaz ini saya sampai jam berapa? Sampai adzan? 2 menit lagi. Nah, wes. Oke, Pak ini kalau lanjut, kalau lah ngomong ora ngerti daratan. Oke, alhamdulillah. Artinya saya ulang, inti daripada asyam dan as-saum sama-sama al-imsak, sama-sama mencegah
kalau asyam ini adalah mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk yo nafsu dengan kumpul bojo niki imsak ibu-ibu. Napa niki asyam? Gak oleh jenengan awan-awan kumpul bojo, Bu. Bu. Nah, poso-poso jenengan nak dalu sing lomo kalih bojo nggih. Sing lomo nak bengi bojone ditareni, Mas gak arep mumpung bengi. Engko lak awan-awan bojone sampean njaluk repot kabeh mungkin. Nggih, kenek denda poso 2 wulan berturut-turut. Berturut-turut, Pak. Masya Allah, sak wulane ngoyo iku sak 2 wulan berturut-turut. Gak kuat sampean merdekakno budak, larang maneh merdekakno budak. Gak kuat sedekah nang swidak wong miskin. Iku dendone wong lak kumpul bojo awan. Lah nak bengi oleh. Makanya ibu-ibu tak pesen lak bengi iku sing lomo kalih bojo. Cek awane iki aman. Ngoten nggih. Pun niki nggih. Ya, alhamdulillah jenengan pun ngetos antara as-saum dan asya. Mekaten apa yang kami sampaikan, ini persiapan buka dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini langsung doa ya. Monggo donga sareng-sareng. Mugi-mugi semua hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna wasi'a wa 'amalan mutaqabbala ya Allah. Allahumma qdi jami'a hajatina ya Allah. Hajatuna ilaikal katsir wa anta 'alimun biha wa basir. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kedua orang tua kami. Mudahkanlah urusan guru-guru kami ya Allah. Mudahkanlah urusan pekerjaan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan rezeki kami ya Allah. Panjangkan umur kami untuk taat kepadamu dan Rasulmu ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.